Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama dengan saya Mama Giselle. Kali ini saya akan sharing mengenai perjalanan puasa saya. Sebelum itu saya mau ucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Selamat berbuka juga. Ini udah malam ya. Bagi yang beragama Muslim dan Kristen tentunya. Kebetulan ini kan agama Kristen juga merayakan Jumat Agung ya. Jadi puasanya berbarengan. Nah, waktu awal saya memang ada rencana mau puasa. Kondisi saya kan memang sudah sembuh dari GERD anxiety. Jadi nggak ada masalah mau puasa atau tidak kan berarti nggak ada masalah ya. Tapi bagi teman-teman yang masih belum sembuh, anxiety-nya masih tinggi, lambungnya masih nggak enak, asam lambungnya masih tinggi, gasnya masih tinggi, pasti memiliki banyak keraguan. Ini saya puasa bisa apa enggak gitu kan. Karena kan orang yang sakit lambung otomatis kan harus makan ya. Kalau nggak makan takut lambungnya kenapa-napa. Nah itu banyak pertanyaan seperti itu. Nah sebenarnya bagi penderita GERD anxiety yang belum sembuh, apakah bisa melaksanakan puasa? Kalau menurut saya sangat bisa. Nah kebetulan saya pernah cerita juga di bulan lalu ya. Saya kan sempat kayak kambuh ya, sakit kepala sangat parah. Sampai saya akupuntur dan lain sebagainya. Nah kebetulan memang nggak tahu kenapa terkadang bisa begitu gitu, kambuh lah, sensasinya tiba-tiba muncul lah gitu. Cuma saya kan maksudnya udah sembuh. Kalau kambuh saya bisa menyikapi sensasi itu dengan lebih tenang dibanding waktu saya belum sembuh sama sekali. Nah itu kalau waktu itu kalau ada sensasi apapun, waduh itu udah anxiety-nya sangat tinggi. Nah kalau sekarang saya kambuh dengan sensasi tertentu, sakit kepala ya, keliengan, pusing gitu ya, saya menyikapinya dengan tenang. Jadi anxiety saya nggak ada masalah ya, nggak ada anxiety. Cuma saya menghadapi sensasi saya dengan enjoy, dengan santai saja gitu, dengan harapan akan lewat. Nah kebetulan sakit kepala saya nggak tahu kenapa sebulan lebih ini nggak hilang-hilang. Setelah aku puntur cuma bertahan beberapa hari. Setelah itu saya nggak tahan sakit kepalanya. Sampai saya merasa 24 jam tidak berhenti sakit kepalanya. Sampai kayak melayang, jalan pun kayak ngambang gitu. Tapi ya udah saya jalanin aja gitu. Saya cari segala aktivitas. Kebetulan saya kan banyak kegiatan di gereja, jadi saya lakukan aktivitas segala macam, jadi membuat saya melewati hari-hari dengan cepat. Nah saya juga mau cerita teman-teman. Nah saya udah hampir satu minggu lebih saya nggak update YouTube karena saya sakit kepala tingkat dewa nih, parah banget. Dan seminggu ini saya sempet datang namanya pikiran negatif. Nah mungkin banyak pikiran ya. Jadi saya kan ada fobia juga. Saya bentar lagi mau mudik ya. Saya kan orang Kalimantan, jadi harus naik pesawat gitu, nggak bisa lewat darat. Nah saya fobia pesawat. Jadi kalau tiap kali mau naik pesawat itu saya banyak pikiran gitu, karena fobia kan, punya ketakutan. Ini bukan ketakutan anxiety yang terjadi di saya waktu saya sakit GERD anxiety, tapi ini fobia ya, fobia dari waktu saya masih muda, masih remaja gitu. Jadi tiap kali saya mau naik pesawat itu kayak punya kecemasan gitu. Nah saya terlalu banyak pikir, aduh mau naik pesawat nih, apalagi dalam keadaan cuaca hujan terus kemarin kan, jadi banyak pikir gitu, sampai mengundang anxiety datang. Pas anxiety datang, untungnya saya udah pernah ngelawan, tahu caranya. Ya udah saya perbanyak doa. Biasanya saya doa cuma 15 menit gitu ya. Nah ini saya tambah jadi setengah jam. Terus habis itu saya nyanyi, saya bersyukur.
balik lagi bersyukur, berdamai. Ya udah saya terima, saya fobia pesawat, ya udah terima, belajar berserah kepada Tuhan. Nah itu yang saya lakukan. Nah tibalah saatnya sebentar lagi mau puasa. Yang awalnya saya yakin banget bakal puasa dengan lancar, tidak ada pikiran apa-apa gitu ya. Nah dengan adanya mengundang anxiety datang, yang saya banyak pikiran gitu ya, pikirin naik pesawat bentar lagi dan lain sebagainya, ada anxiety muncul dikit-dikit, saya tiba-tiba kayak ada keraguan nih, saya puasa apa enggak ya, saya puasa apa enggak ya gitu ya. Takutnya ini kan lagi asam lambungnya agak naik, gasnya agak naik, keliengan, sakit kepala parah, terus ada anxiety, apa bisa gitu kan. Nah itu saya bersyukur juga dengan komunitas yang ada saat ini ya, yang terbentuk. Mereka itu yang beragama Muslim, bahkan yang Kristen ya, mereka yang belum sembuh sama sekali, yang anxiety-nya lagi yang sedang tinggi-tingginya, mereka itu punya niat, bertekad untuk puasa gitu loh. Nah itu yang membuat saya, loh kok saya begini aja, yang maksudnya tahap yang maksudnya nggak anxiety nggak seberapa ya, asam lambungnya nggak seberapa, kok ragu gitu loh untuk menjalankan puasa ibadah ini gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk puasa dengan sedikit pikiran negatif, anxiety dan sakit kepala parah. Nah saya mau cerita sedikit, selama puasa harus gimana sih kalau teman-teman belum sembuh, masih ada GERD, anxiety, asam lambungnya lagi tinggi gitu ya. Nah pertama saya doa dan saya beriman bahwa puasa yang saya jalankan itu pasti berjalan lancar. Dan kalau dengan keyakinan penuh, yakin deh, biarpun ada sensasi yang tak tertahankan, pasti sanggup melewatinya. Nah itu yang pertama saya lakukan. Jadi selama seminggu sebelum saya menjalankan puasa, saya numbuhin iman gitu. Iman kalau saya pasti berhasil dan pasti bisa gitu. Nah selama saya menjalani, itu satu, punya keyakinan nomor satu. Kedua, saya cari aktivitas banyak. Jadi biar mengalihkan rasa lapar, mengalihkan rasa sensasi-sensasi yang ada dari GERD. Jadi saya banyak berkegiatan. Saya kerja, saya masak, saya ke gereja, ambil pelayanan dan lain sebagainya. Jadi kayak gak ada waktu buat mikir hal-hal negatif gitu. Jadi saking sibuknya. Tapi waktu pelayanan, misalnya nyanyi atau paduan suara atau apapun, masak, itu sakit kepalanya itu bener-bener mengganggu sebenarnya. Tapi ya udah, saya abaikan aja. Udah, gak apa-apa deh gitu. Jalanin aja, tetap rutinitas secapek apapun, sesakit apapun, biarpun kayak mau pingsan. Jadi sempet pandangan saya itu kayak liatin orang terlalu lama saat bicara itu kayak tiba-tiba kayak mau tumbang. Nah itu yang saya sering terjadi ya, sisa sensasi, dan waktu kemarin itu lebih parah lagi gitu. Tapi ya udah, saya enjoy aja, santai aja, cuek aja. Akhirnya selama puasa saya berhasil. Nah itu teman-teman, jadi kita harus punya keyakinan iman yang besar. Nah satu sama fresh care ya, minyak angin itu saya bawa setiap saat. Jadi kalau keliengan lah, lapar lah atau apa, udah saya pakein aja bagian-bagian hampir satu badan kayaknya saya pakai. Nah udah punya keyakinan iman yang kita bentuk, kita tumbuhkan gitu kan. Habis itu kita cari aktivitas sebanyak mungkin, kalau bisa nggak istirahat sama sekali nggak apa-apa dah. Habis itu minyak angin. Nah itu yang saya lakukan teman-teman, sehingga saya berhasil menjalankan puasa. Nah kebetulan hari ini saya juga mau menceritakan ada satu tips dari saya. Tiba-tiba sakit kepala saya, keliengan saya yang parah itu tiba-tiba hilang seminggu ini selama saya menjalani puasa. Nah kebetulan saya memang puasa 1 minggu ya teman-teman. Jadi agama Kristen itu memang enggak selama seperti agama Islam. Saya 1 minggu ini selama menjalankan puasa, sakit kepala saya hilang. Saya itu percaya yang namanya kuasa
puasa doa puasa. Jadi selama saya puasa, saya doa permohonan minta kesembuhan sakit kepala saya ini supaya hilang. Nah, seminggu ini saya hilang. Nah, kalau menurut saya berkat dari puasa dan doa. Nah, teman-teman, saya juga cari tahu. Nah, kebetulan kemarin itu saya banyak cerita sama teman saya menjalani diet puasa ya. Itu ada istilahnya diet IF, intermittent fasting namanya. Jadi kalau bahasa saya itu namanya diet puasa. Nah, katanya dia melakukan diet ini, dia juga dulu sakit GERD katanya. Dia sembuh gara-gara menjalani diet ini sudah 1 tahun lebih. Wah, saya waktu dengar itu, berarti saya puasa 1 minggu ini, tiba-tiba sakit kepala saya hilang gitu ya. Apa jangan-jangan memang melakukan puasa ini gitu. Ternyata saya cari tahu, orang yang menjalani puasa itu ternyata bagus banget buat kesehatan teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau coba melakukan diet puasa ini boleh. Kalau memang bisa tahan ya. Tapi kalau misalnya masih banyak sensasi kayak lemes, kayak mau pingsan atau apa, pokoknya nggak tahan, itu jangan dipaksakan. Lakukan ketika mulai menuju kesembuhan, kira-kira saya udah nggak ada anxiety nih, cuma kayak kembung-kembung dikit gitu ya, sensasinya ya tidak mengganggu. Nah, itu boleh coba deh diet puasa ini. Saya tadi cari tahu intermittent fasting ini apa sih gitu. Nah, ini saya anggap diet puasa. Diet puasa ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya puasa ada yang menentukan 12 jam sampai 40 jam. Terus boleh minum dan boleh minum ya. Kalau ini kan diet puasa yang artinya bukan totally nggak makan, nggak minum dan lain-lain. Tapi ini jadi sehari cuma makan di waktu yang ditentukan. Nah, boleh minum selama puasa makanan. Terus pas buka, pas makan, boleh makan apapun, gak ada pantangan apapun. Jadi ini dibilang diet tapi enak, boleh makan apapun. Biasa kan diet gak boleh makan gorengan, gak boleh makan tinggi kalori dan lain sebagainya. Kalau ini ketika buka puasa, boleh makan apapun, tapi dalam jam yang ditentukan. Nah, saya jelasin dulu, nanti saya baru kasih tahu yang saya praktekkan seperti apa. Manfaat dari diet puasa ini, dia bisa menurunkan BB, berat badan otomatis ya. Bisa menurunkan resiko diabetes, tekanan darah dan lain sebagainya. Menjaga kesehatan jantung. Nah, caranya boleh makan, boleh ditentukan ya. Misalnya boleh makan selama 8 jam. Sisanya 16 jam itu harus puasa, boleh minum. Jadi misalnya saya ya, yang saya kemarin puasa, saya buka itu jam 3 sampai jam 6. Jadi saya menentukan sendiri 3 jam boleh makan, selebihnya 19 jam itu saya puasa, tapi saya minum. Jadi setiap jam 3 saya buka puasa, makan sekali, terus habis itu jam 6 kurang saya biasa makan buah dan lain sebagainya. Pokoknya boleh makan jam 3 sampai jam 6. Udah, habis itu gak makan lagi. Saya begitu terus gitu selama seminggu. Tiba-tiba hari pertama saya puasa masih sakit kepala. Hari kedua sampai hari ketujuh sakit kepala saya hilang total. Dan anxiety saya juga, yang saya takut naik pesawat bentar lagi ya. Saya tanggal awal April saya udah mau mudik ya. Saya kayak nggak ada merasa takut ya. Mungkin nggak tahu ya. Nanti kalau deket-deket saya nggak tahu juga. Maksudnya anxiety saya selama puasa ini kayak hilang gitu. Fobia saya. Nah, ini puji Tuhan ya. Saya mau infokan satu hal. Kalau teman-teman mau coba diet puasa ini ya. Bukan puasa yang biasa gitu ya, maksudnya diet puasa. Ingat-ingat teman-teman gak boleh dipaksakan, gak boleh terlalu ekstrim, harus lihat kondisi teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman masih sakit lambung ya,
asam lambung tinggi, GERD, anxiety masih tinggi, itu disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Karena kenapa? Kalau terlalu ekstrim melebihi kemampuan badannya teman-teman, karena bisa menyebabkan pusing, sakit kepala, bisa. Kan orang kalau kelaparan terlalu parah bisa keliengan kan. Terus mood, emosi itu bisa kayak gak stabil. Nah, terus perubahan jam tidur. Jadi hati-hati menentukan jam ya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau menentukan jam bukanya misalnya jam 8 malam sampai jam 11 malam, nah itu menurut saya jangan, karena itu kan jam makan. Habis makan kita kan berenergi ya. Nanti bikin kita itu jadi kayak susah tidur. Nah, itu umumnya ya, teman-teman. Terus lapar terus gitu ya kalau terlalu ekstrim gitu ya. Terlalu lapar terus ya, maksimal ya boleh 8 jam makan, sisanya puasa gitu. Terus takutnya yang sakit lambung itu bisa kayak mual, muntah, lemes ya kan, darah rendah, kurang darah. Nah itu jangan terlalu ekstrim. Nah kalau saya boleh dibilang ya lumayan ekstrim karena lambung saya udah nggak ada yang terlalu sensitif gitu. Jadi nggak pernah ada nyeri ulu hati juga udah enggak gitu kan. Nah itu yang saya rasakan teman-teman. Ini saya cuma sharing aja, jadi belum tentu berlaku atau cocok di teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nyoba silakan, tapi kalau nggak cocok jangan dilakukan. Kalau di saya cocok banget. Nah ini saya kan udah nggak puasa, tapi saya mau melakukan diet puasa ini seterusnya. Selama saya merasa sakit kepala saya itu hilang. Sensasi keliengan saya juga hilang. Jadi saya lakuin ini. Segala sesuatu yang saya merasa bermanfaat saya akan lakukan. Nanti saya coba update ya, kira-kira saya lakukan ini terus gimana gitu dampaknya. Nah teman-teman, saya juga mau dengar teman-teman sharing. Mungkin ada dari teman-teman yang mengalami GERD anxiety tapi menjalankan puasa dan berhasil, atau ada yang mungkin nggak berhasil, nggak apa-apa ya. Tetap jaga pikiran ya. Allah itu tahu kok kemampuan kita. Allah tahu kondisi kita. Jadi kita nggak perlu sampai kayak dipaksakan terlalu ekstrim sehingga pingsan atau mengganggu kesehatan kita. Jadi Allah itu maha tahu. Dia juga penuh kasih ya. Jadi dia akan tahu kemampuan kita. Teman-teman boleh cerita ya, tipsnya seperti apa atau gagalnya kenapa gitu ya. Cerita aja semua di komen. Kita bisa saling tahu ya, saling memberikan info-info positif, saling memotivasi, mendukung teman-teman yang mungkin sekarang masih down. Soalnya kita yang mengalami GERD anxiety itu kan up and down ya, naik turun gitu. Nggak bisa yang namanya sembuh langsung totally oke gitu. Yang namanya sakit lambung kadang kita pikiran ya, apalagi yang ada anxiety pikiran itu, ketika pikiran datang ya, pikiran negatif datang kadang bisa bikin lambung kita langsung bergas, asam lambung naik. Tapi itu nggak apa-apa. Teman-teman yang udah pernah sembuh itu pasti tahu caranya gimana untuk menjalani sensasi-sensasi yang ada kalau kambuh. Itu yang saya alami ya teman-teman. Gitu ya. Thank you ya teman-teman. Saya tunggu ceritanya yang positif, kegagalannya seperti apa juga boleh diceritakan. Kita sama-sama saling dukung. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.